Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang mulia, kali ini Enlighten Your Faith di malam di hari ke-27 bulan Ramadan menjelang malam ke-28 bulan Ramadan 1437 Hijri. Dalam renungan pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan satu tema yang membedah salah satu dari 6 rukun iman yang mungkin banyak dari pemirsa sudah mengetahui. Yakni yang pertama, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman pada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada para rasul Allah. Yang kelima, iman pada hari kiamat atau hari akhir. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar atau ketentuan Allah Ta'ala. Nah, mohon izin pemirsa, punten, mohon sewu, saya ingin mengkaji yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kalamullah, dalam Al-Quran surah Ali Imran yang telah saya bacakan tadi, yang artinya, wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa takut. Maka itulah ciri dari wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka itulah sesungguhnya ciri dari seorang muslim yang baik. Pemirsa yang berbahagia, kenapa kita yang pertama ini saya berikan penekanan. Percaya kepada yang tema ini saya berikan penekanan. Percaya kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa percaya. Imanullah haqqul iman. Takwa kepada Allah. Taqullah wa haqqa taqwa. Yakin Allah, haqqul yakin, yang artinya takwa pada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan yakin pada Allah dengan sebenar-benarnya yakin. Itu tema tausiah saya pada pagi hari ini. Banyak di antara kita yang mungkin tahu rukun iman, apalagi yang pertama tadi, percaya kepada Allah. Tapi taunya kita mengenai rukun iman itu hanya sekedar tahu. Tidak diamalkan, tidak diimplementasikan, tidak diwujudkan dalam bentuk perbuatan di kehidupan nyata sehari-hari. Sekarang ini pemirsa, saya tidak bisa menampik. Banyak dari kita yang mulai menjauhkan diri dari Allah Ta'ala. Banyak yang mulai bermusuhan dengan Allah Ta'ala. Banyak yang sudah tidak percaya lagi dengan Allah Ta'ala. Banyak yang sudah berani menantang Allah Ta'ala. Dan lain-lainnya. Di era yang serba maju, serba terbuka, serba cepat, dan serba digital, seperti sekarang ini, saya tidak bisa menampik bahwa bersamaan dengan itu juga, derajat keimanan, ketakwaan, dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin lama semakin menurun. Kita jadi gampang panik, gampang paranoid, gampang khawatir, gampang sedih, gampang galau, gampang depresi, gampang takut selain takut pada Allah, yakin selain yakin pada Allah Ta'ala, percaya selain kepada
percaya kepada Allah Ta'ala dan masih banyak yang lain. Ini tidak bisa ditampik dan tidak bisa dibantah. Karena inilah fakta nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa yang mulia. Tentu yang namanya kita punya sifat khawatir. Tentu yang namanya khawatir, takut, dan itu wajar saya bilang. Tapi hendaklah kita tetap yakin pada Allah Ta'ala. Saya punya satu cerita, ini kisah nyata. Kalau nggak salah di perang Uhud atau perang Badar, ya, di mana Nabi Muhammad mengerahkan pasukan yang jumlahnya tuh jauh lebih sedikit daripada musuh-musuh yang harus dikalahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pasukannya sedikit, musuh banyak banget, dan bahkan punya senjata canggih pada saat itu. Lalu apa? Pasukan Rasulullah SAW sudah takut, sudah khawatir, sudah memasrahkan diri, nanti kalah, takut kalah. Mengingat pasukan musuh pada perang Uhud atau perang Badar kalau saya tidak salah, itu pasukannya banyak sekali, pemirsa. Tapi Rasulullah SAW tidak menyerah. Dan beliau berdoa kepada Allah. Dan beliau yakin sepenuhnya. Saat beliau menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Beliau yakin betul Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu akan datang untuk menolong beliau. Dan hasilnya apa? Dengan jumlah pasukan yang sedikit dibandingkan dengan pasukan musuh, ternyata pasukan Rasulullah Muhammad SAW berhasil memenangi perang tersebut. Entah perang Uhud atau perang Badar, saya tidak tahu. Yang jelas ceritanya Rasulullah SAW dalam satu perang, pasukannya ini jauh lebih sedikit dari musuhnya. Ternyata pasukan musuh yang banyak itu berhasil dikalahkan oleh pasukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya sedikit berkat satu senjata yang ampuh banget. Hakul yakin ilallah. Yakin dengan sebenar-benarnya yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau bahasa singkat atau yang biar lebih singkat, keyakinan yang tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin secara logika, mana mungkin Nabi Muhammad SAW dengan pasukan yang sedikit bisa mengalahkan musuh dalam jumlah yang banyak. Terus secara logika nalar. Tapi ternyata kok bisa beliau yang menang? Kok bisa Nabi Muhammad yang menang? Bukan musuh yang banyak itu. Karena itu tadi, keyakinan yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakul yakin ilallah. Itu yang paling penting. Ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Kalau kita yakin kepada selain Allah, bisa jadi kita malah tambah khawatir. Kenapa? Kalau kita mempercayakan diri kita atau barang kita kepada sama manusia, atau mempercayakan satu hal kepada sesama manusia yang lain, manusia punya keterbatasan. Dan kadang kalau diberikan kepercayaan, kadang suka khianat. Kadang kalau berkata dia dusta. Kadang kalau bermusuhan sangat jahat. Kadang baiknya cuma kamuflase. Dan yang lainnya. Kenapa kita tidak mempercayakan saja kepada Allah Ta'ala? Contoh saya. Karena sebenarnya mau Hari Raya Idul Fitri, mama sama yang angkat saya, sama adik saya, itu mau ke Cirebon. Sedangkan saya sendiri di Jakarta untuk bisa berlebaran dengan keluarga papa kandung saya. Tapi ayah angkat saya ini khawatir banget. Lobby saya macam-macam. Karena apa? Karena ayah angkat saya itu tidak punya, menurut saya, menurut nalar iman saya, itu beliau kurang memiliki kepercayaan pada Allah Ta'ala. Dan sama seperti banyak saudara-saudari saya yang ada di Indonesia ini. Kurang memiliki kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena apa?
Karena pada dasarnya banyak masyarakat Indonesia yang percaya dengan sesuatu yang terlihat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memang gaib, tidak terlihat. Tapi kenapa kita disuruh percaya? Karena Allah lah yang memiliki kita. Allah lah yang menghendaki kita hidup di dunia ini. Allah lah yang menghendaki semua yang terjadi di dunia ini terjadi, kun fayakun. Saya memiliki kepercayaan tinggi terhadap Allah Ta'ala. Dan saya mengaku saya termasuk orang radikal dalam hal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dan saya tidak masalah. Sebenarnya kalau saya ada di posisi ayah angkat saya, itu sebenarnya saya tidak masalah. Kalau saya mau sendiri di Jakarta nggak ada orang, nggak apa-apa. Toh saya mempercayakan diri saya kepada Allah Ta'ala, saya menitipkan diri saya kepada Allah Ta'ala. Ingat pemirsa, Allah maha menjaga, Allah maha melindungi, dan Allah maha mengawasi. Kita tidak sendiri pemirsa. Sekalipun pemirsa hanya tinggal satu orang saja di rumah. Ingat, pemirsa tidak sendiri. Saya tidak sendiri. Saya dan pemirsa tidak sendiri. Ada Allah yang selalu melihat, mendengar, mengawasi, melindungi dan menjaga kita 24 jam non-stop sesuai dengan apa yang dikatakan di ayat kursi surah Al-Baqarah ayat 255. Allah tuh tidak pernah lelah, tidak pernah capek dan tidak tidur, selalu mengawasi, melihat, mendengar, menjaga, melindungi, membentengi kita 24 jam non-stop. Bayangkan, 24 jam non-stop, dan kita tidak percaya akan hal itu. Nauzubillahi min dzalik. Kita tidak sendiri, pemirsa. Kita tidak sendiri. Saya tidak sendiri. Saya diawasi Allah 24 jam. Pemirsa juga tidak sendiri. Pemirsa dilihatin Allah. Didengerin sama Allah 24 jam non-stop. Dijagain sama Allah 24 jam non-stop. Coba bayangkan. Mana ada kita punya bodyguard yang bisa menjaga kita 24 jam non-stop? Ada? Nggak ada. Nggak mungkin kan? Misalkan pemirsa punya pengawal pribadi banyak lah. Jagain pemirsa tuh, liatin pemirsa terus 24 jam non-stop. Nggak mungkin kan? Yang bodyguard itu juga, bodyguard manusia juga. Punya kantuk, punya rasa lelah, pengen tidur. Ya kan? Tapi kalau Allah bodyguard yang sejati pemirsa. Allah jaga kita, lindungi kita, awasin kita, memproteksi kita 24 jam non-stop. Sedangkan kalau ada klaim proteksi dari asuransi yang menjamin seumur hidup itu belum pasti. Tapi kalau Allah, jaminan proteksi yang diberikan sudah pasti non-stop. Seumur hidup diberikan proteksi sama Allah Ta'ala. Kalau masih tidak percaya itu juga, nauzubillahi min dzalik. Sungguh sangat keterlaluan pemirsa kalau masih tidak percaya akan hal itu. Dan saya ingin mengajak pada seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini dimanapun berada. Ayolah, kita pupuk, kita tanamkan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Tanamkan, kita percayakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknai apa yang kita baca dalam doa kita salat setiap hari. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Catat baik-baik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada 6 perkara yang harus pemirsa catat. Sesungguhnya salatku, hidupku, sesungguhnya salatku, inna salati, wa nusuki, nafasku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Aku serahkan semua kepada Allah, aku serahkan semata-mata hanya karena Allah Ta'ala. Makna itu tadi. Percuma pemirsa baca itu setiap salat tapi tidak dimaknai. Percuma. Maknai artinya apa pemirsa? Kita menyerah, kita
menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata banyak dari kita yang mempermainkan janji itu. Banyak yang mempermainkan traktat suci tersebut. Itu saya bilang traktat suci. Kenapa? Karena itu sakral, itu keramat. Artinya apa? Kita menandatangani perjanjian, kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diawasi, dijaga, dilindungi, ditolong, dibaikin, dimudahkan, dan dilancarin segala urusan sama Allah Ta'ala. Bakal dijaga, Bang. Kita ibarat gini deh. Pemirsa menandatangani klaim asuransi kan. Asuransi, misalkan asuransi kesehatan dengan proteksi yang bermacam-macam itu, saya nggak ngerti. Tanda tangan kan, tanda tangannya bermaterai biasanya. Sudah gitu serahkan kepada pihak asuransinya. Itu juga yang tadi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu sama seperti tadi. Menandatangani klaim asuransi yang bermaterai, ada proteksi segala macam. Nih, kita serahkan pada pihak perwakilan asuransinya. Dalam hal ini Allah Ta'ala. Tapi banyak dari kita yang mempermainkan hal itu. Kenapa? Kurang yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwanya bermasalah. Itu jawabannya. Kenapa kita banyak mempermainkan itu? Mempermainkan traktat suci kita tadi. Kesaksian yang sakral tadi. Ya. Kenapa kita justru melanggar klaim asuransi jiwa kita yang sebenarnya kepada Allah Ta'ala? Karena pada dasarnya kita, yang pertama, karena kita lupa terhadap Allah Ta'ala. Yang kedua, karena kita saking lupanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terlena oleh kenikmatan dunia. Yang ketiga, gampang khawatir selain karena Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena lemahnya kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala. Kenapa bisa tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena tertipu oleh nikmat dunia. Terjebak dalam kenikmatan dunia dan diajak oleh setan, dan setan berupa kesenangan dunia untuk berkamuflase seakan-akan kita beriman pada Allah Ta'ala, padahal sebenarnya iman itu, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah sekedar kamuflase dan menipu Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, kalau kita mempermainkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin tadi, bahwa sesungguhnya itu tadi yang saya bilang. Kita seakan-akan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada kenyataannya tidak. Hanya sekedar menipu. Dan menipu Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya adalah haram, berdosa besar. Tapi Allah tidak marah kalau kita tipu Allah dengan, misalkan kejadian seperti tadi. Allah tidak marah. Allah nggak kesel, Allah nggak ngedumel, Allah nggak marah. Sedangkan saya kalau bohongin mama saya, pasti mama saya udah marah banget. Tapi kalau kita bohongin Allah, Allah nggak bakal marah. Untuk saat ini, nggak bakal marah. Allah itu maha sabar. Tapi nanti, Allah maha sabar, tapi Allah juga maha perhitungan. Tapi nanti pada saat di waktu yang tepat, Allah kasih perhitungan. Allah akan ini apa namanya? Yang lebih pas itu memberikan perhitungan pada kita pada waktu yang tepat nanti, di yaumil qiyamah nanti. Ini bukti kalau kita tuh menipu Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada buktinya. Dan Allah akan memberikan itu di waktu yang tepat, di yaumil qiyamah nanti. Nah, itulah. Makanya daripada itu pemirsa, untuk apa kita khawatir selain khawatir dengan hal-hal yang di mata Allah itu kecil. Khawatir hilang jabatan, khawatir hidup sedikit harta, khawatir anak ditinggal sendirian di rumah, anak remaja terutama ditinggal sendirian di rumah. Nanti takutnya diapa-apain, apalagi anak perempuan, takutnya ntar malah diapa-apain sama orang yang tidak bertanggung jawab.
takut hidup, takut uangnya habis, takut nggak makan bahaya, dan pokoknya khawatir yang di mata Allah tuh sebenarnya kecil perkaranya. Karena kecil itu, khawatir yang seperti tadi saya contohkan tuh kecil di hadapan Allah Ta'ala, pemirsa. Kecil banget. Lalu apa yang harus kita khawatirkan, pemirsa? Yang perlu kita khawatirkan lagi-lagi dan lagi-lagi adalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semakin lama semakin menurun. Itulah yang wajib kita khawatirkan bersama-sama. Kepercayaan kepada Allah menurun, kita wajib khawatir. Kita wajib periksakan iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Kita wajib melakukan check up iman dan takwa kepada Allah Ta'ala. Kalau misalkan terindikasi iman dan takwa kita kepada Allah itu menurun, untuk apa? Untuk apa kita khawatir selain kepada hal-hal yang kecil di mata Allah Ta'ala? Allah Maha memberi, Allah Maha menjaga, Allah Maha melindungi, Allah Maha mengawasi. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Allah Maha baik, Allah Maha penyantun, Allah Maha dermawan. Yakin itu. Kalau kita khawatir pada hal-hal yang di mata Allah itu kecil, ingat Asmaul Husna yang berkaitan dengan itu. Allah Maha besar, termasuk. Allah Maha pengasih, Allah Maha penyayang, termasuk. Jadi mulai sekarang pemirsa, saya ajak terutama diri saya dan para pemirsa yang berbahagia dimanapun pemirsa berada menyaksikan video ini. Ayolah, jangan takut pada selain Allah. Jangan merasa takut takut pada Allah. Jangan kita main asal percaya pada orang yang baru dikenal. Kayak sekarang ini lagi marak-marak banget nih. Orang baru kenal, baru percaya sama orang di titik ini itu ya. Misalkan di titik ya dibantu ya. Taruh ini misalkan masukin barang ke dalam bus, malah justru barangnya raib. Ya, dijagain, kita percaya orang ini jagain HP padahal orang ini baru kita kenal, HP kita malah raib dan sebagainya. Orang yang kita kasih kepercayaan itu belum tentu bisa menjalankan kepercayaannya dengan baik. Sedangkan kalau kita mempercayakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya jamin 1000% aman. 1000% aman. Karena Allah zat yang tidak pernah ingkar janji, Allah zat yang tidak pernah khianat, dan Allah zat yang tidak pernah berdusta. Allah zat yang tidak jahat. Kalau kita mempercayakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya jamin semuanya aman. Semuanya aman, semuanya tenang, semuanya damai, dan semuanya kondusif. Asal kita percayakan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan mau menitipkan anak kepada orang, belum tentu orang itu bisa menjaga anak kita dengan baik. Tapi kalau anak kita dititipkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jaga anak itu dengan sebaik-baiknya. Sekalipun kita perginya lama. Percayalah. Karena saya sudah pernah merasakannya. Karena saya sudah merasakan. Dan mungkin tidak hanya saya. Banyak orang sudah merasakan dari hal yang saya sebutkan tadi. Dititipkan kepada Allah Ta'ala. Dan hasilnya tidak ada masalah apa-apa. Jadi mulai sekarang, berhentilah khawatir terhadap hal-hal yang kecil di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. HP nggak dibawa, khawatir. Anak tinggal sendiri di rumah, khawatir. Hidup sedikit harta, khawatir. Nggak makan berhari-hari, khawatir. Nggak dapat pekerjaan, khawatir. Hilang pekerjaan, khawatir. Nggak punya uang, khawatir. Kemudian
kemudian gak lulus ujian sekolah khawatir, gak lulus kuliah khawatir, dan banyak lagi khawatir-khawatir lain yang itu kecil di mata Allah Ta'ala. Jadi mulai sekarang saya ajak pemirsa dan terutama diri saya sendiri untuk berhenti mengkhawatirkan hal-hal semacam tadi. Kecil itu di mata Allah Ta'ala. Yang perlu kita khawatirkan bersama adalah menurunnya kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menurunnya rasa percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menurunnya rasa takut dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang wajib kita khawatirkan bersama-sama. Karena itu adalah satu yang tidak baik. Kita dituntut untuk percaya, yakin dan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, tapi banyak di antara kita yang enggan melakukannya. Dan inilah yang wajib kita khawatirkan bersama, dan kita hilangkan rasa khawatir seperti itu dengan berdakwah, mengajak mereka yang mengabaikan itu tadi untuk kembali ke jalan Allah Ta'ala. Dan mulai sekarang juga saya ajak pemirsa dan terutama diri saya sendiri untuk tidak takut kepada selain Allah Ta'ala, dan tidak asal percaya kepada selain Allah Ta'ala, dan tidak asal yakin selain yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Yakin terhadap keberuntungan melalui benda belum tentu pasti. Meskipun banyak ramalan sana sini total, tapi kalau itu tidak terjadi, itu bukan jalan Allah. Bukan jalan Allah. Tapi kalau memang itu terjadi, ya sudah, itu jalannya Allah. Tapi kita jangan meyakini benda atau orang yang mungkin bagi sebagian orang itu dikeramatkan. Jangan. Tapi kita yakin bahwa itu semua terjadi karena Allah Ta'ala. Terjadi atas kehendak Allah Ta'ala. Tidak terjadi pun atas kehendak Allah Ta'ala pun. Jadi semua jadi budayakan mulai sekarang pemirsa. Saya ajak terutama diri saya sendiri, orang tua saya, dan pemirsa semua yang menyaksikan video ini dimanapun berada, untuk membudayakan, mencanangkan di dalam hati dan pikiran pemirsa semua yang terjadi dalam kehidupan kita semata-mata atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama kita pertebal keimanan kita kepada Allah, memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah menganggap sepele eksistensi Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak sendiri. Allah Subhanahu wa taala selalu ada bersama kita. Allah Subhanahu wa taala selalu dekat sama kita. Tetapi kalau kita galau, tetapi buat pemirsa yang masih berpikir Allah itu jauh dari pemirsa, maka ketahuilah pemirsa salah. Yang ada, pemirsa itu menjauhkan diri pemirsa dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Terlena oleh nikmatnya dunia yang banyak menipu. Tetapi kalau kita mengagumi Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, dan mempercayakan Allah untuk segala urusan kita di dunia dan akhirat, insya Allah saya jamin 1000%. Allah itu zat yang tidak pernah berbohong. Allah zat yang tidak pernah khianat. Allah zat yang tidak menipu. Dan Allah zat yang maha pasti. Kalau kita dekat sama Allah, kalau kita percaya sama Allah, kalau kita yakin pada Allah, kalau kita membesarkan Allah, kita memuji Allah, kita dekat sama Allah, dan kita menyerahkan diri kita sepenuhnya, setulus-tulusnya sama Allah Subhanahu wa taala untuk segala urusan dunia dan akhirat, saya pastikan 1000% apa yang menjadi cita-cita kita semua, bahagia dunia dan akhirat, Allah wujudkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.